Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand gagal mempersembahkan kemenangan untuk KMS KDINC dalam laga uji coba melawan Sparta Petegem Minggu 30 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Bertanding di Kompleks Gavher Steenwijk, Marcelino Ferdinand tak menjadi starter KMS KDINC. Marcelino baru dimainkan pada awal babak kedua. Ketika itu KMS KDINC dalam keadaan tertinggal 0-1. Kehadiran Marcelino Ferdinand dan pemain lain pada babak kedua mengubah arah permainan KMS KDINC. Ketika itu KMS KDINC berhasil membalikan keadaan menjadi 2-1. Sayangnya pada menit ke-65 Sparta Petegem berhasil mencetak gol penyeimbang yang akhirnya bertahan dengan skor 2-2 sampai peluit panjang. Hasil imbang itu membuat KMS KDINC mempertahankan tren positif pada uji coba pramusim. Marcelino Ferdinand DKK sejauh ini belum terkalahkan dalam 4 laga uji coba. KMS KDINC meraih 2 hasil menang dan 2 kali imbang. Pada laga selanjutnya, KMS KDINC akan menghadapi Football Club Dordrecht 2 Agustus 2023. Setelah itu, DINC akan menghadapi Knokke pada laga uji coba pramusim yang terakhir 5 Juli 2023. Marcelino Ferdinand DKK akan mengawali liga musim ini dalam duel melawan Patro Eisden 13 Agustus 2023. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan tak boleh ada pemain titipan yang diloloskan ke skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Hal ini diungkap Zainuddin Amali saat memantau langsung seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 di Manado. Dalam kesempatan itu, Zainuddin memotivasi para peserta seleksi untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sebab dalam seleksi ini hanya pemain terbaik yang akan lolos ke pemusatan latihan di Jakarta. Dia menegaskan tidak ada pemain titipan yang bisa lolos dalam seleksi. Hari ini, tim pemandu bakat yang dipimpin oleh Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, datang untuk memantau seleksi pemain Timnas Indonesia U17 di Manado, ujar Zainuddin Amali. Dilansir dari laman resmi PSSI, Minggu 30 Juli 2023. Tidak ada kuota khusus perihal jumlah pemain yang akan direkrut. Tugas kalian adalah menunjukkan kemampuan terbaik saat seleksi lanjutnya. Tidak ada pemain titipan, semua bersaing ketat untuk lolos masuk seleksi nasional sebelum pemusatan latihan TC di Jerman nanti, tegas Zainuddin Amali. Proses seleksi Timnas Indonesia U17 di Manado sendiri dipimpin langsung oleh Indra Syafri. Ada 2 pemandu bakat turut mendampingi. Mereka membagi para pemain menjadi beberapa tim. Ada beberapa hal yang dijadikan parameter untuk melakukan seleksi ini selain postur, tentu hal-hal lain seperti skill, teknik, dan kemampuan taktikal. Kami berharap para pemain bisa tampil maksimal, karena mungkin pemain yang kami cari ada di sini, ujar Indra Syafri. Elkan Bagot dianggap bermain fantastis di pramusim. Bek Timnas Indonesia itu membawa Ipswich Town menghajar RB Leipzig dan menjuarai Innsbruck Cup 2023. Pelatih Ipswich Town, Kieran Kenna, tidak ragu untuk memuji habis Elkan Bagot. Dia menilai pemain berusia 20 tahun itu terus berprogres selama musim panas ini. Elkan Bagot bermain sebagai starter dan full ketika Ipswich Town menggulung raksasa Jerman RB Leipzig 1-0 di Innsbruck, Austria pada Jumat 28 Juli 2023. Pemuda kelahiran Bangkok, Thailand itu mampu membuat lini serang RB Leipzig frustrasi yang diisi Yusuf Poulsen, Benjamin Sesko, Emil Forsberg, hingga Fabio Carvalho. Kenna sempat berpikir untuk meminjamkan Elkan Bagot buat musim depan. Namun bekas tangan kanan Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United itu bakal mempertimbangkan kembali rencananya. Saya pikir kami akan melakukan percakapan dengan Bagot, sekarang pramusim sudah selesai. Kami memiliki waktu yang baik dengannya, ujar Kenna dinukil dari media lokal Ipswich, TWTD. Saya pikir dia mengalami peningkatan selama pramusim. Secara umum, pemain lain juga berkembang ketika menghabiskan waktu di grup ini, imbuh Kenna.
Bagot membaik selama 5 minggu terakhir dan dia masih muda. Kami akan membahasnya dengan Bagot pada pekan depan, tutur Chkena. Kami ingin mencapai kesepakatan yang tepat untuk klub dan pemain karena Bagot adalah seseorang yang kami sayang dan kami inginkan terus berkembang, ucapnya. Dua pemain muda Bayangkara Presisi Indonesia Football Club, Dwi Berta Setiawan dan Ruben Asoka Jaya Prayitno, dipanggil seleksi Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Mendapat kabar ini pelatih Bayangkara Football Club, Emral Abus, angkat bicara. Emral Abus menyampaikan harapannya untuk dua pemain mudanya selama menjalani seleksi dan pemusatan latihan Timnas Indonesia U17. Dia berharap Dwi Berta dan Ruben Asoka bisa menembus skuad inti Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Abus mengatakan bahwa Dwi dan Ruben sempat ditempa olehnya di tim senior sebelum difokuskan ke tim akademi. Tayal kedua pemainnya bisa dalam kondisi lebih kuat dan siap menjalani seleksi. Awalnya mereka bergabung dengan senior latihan di awal-awal, kemudian mereka difokuskan di akademi, kata Abus dalam sesi jumpa pers usai laga kontra PSM Makassar, Sabtu 29 Juli 2023. Tentunya kita sangat bangga pemain-pemain kita ada yang dipanggil oleh Timnas. Mudah-mudahan mereka bisa terpilih ke dalam skuad inti di Timnas Indonesia U17, lanjutnya. Ya, pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, tengah mencari pemain terbaik masuk skuadnya guna mentas di Piala Dunia U17 2023. Kini ada 34 nama yang sedang menjalani seleksi sekaligus TC di Jakarta. Dari 34 nama itu, Bima Sakti masih akan melakukan promosi degradasi. Teranyar ada 10 nama terbaru yang dipanggil pelatih Bima Sakti untuk menjalani seleksi dan pemusatan latihan Timnas Indonesia U17.